Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Pemirsa, kita mau bincang-bincang masalah pilkada serentak November nanti, sekitar 5 bulan lagi ya. Salah satu yang bakal menggelar itu adalah DKI Jakarta. Nah, untuk ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat lama saya ya, Profesor Chandra Emirullah, yang pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia, ya alumni USL University Southern California dan Harvard University, dan juga pensiunan Kementerian Keuangan sama seperti saya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kalau saya ya secara teori umum ya dari melihat kebijakan publik atau pemerintahan, ini masalah pemerintah daerah ini, pilkada ini sebenarnya isunya adalah mikroefisiensi. Ya, mikroefisiensi ini bagaimana supaya daerah itu lebih efisien mengelola banjir, sampah misalnya, kemacetan lalu lintas, taman, dan lain-lain, sehingga suatu kota atau suatu wilayah itu merupakan tempat yang baik untuk tempat tinggal, termasuk tempat berusaha, tempat orang mencari kerja. Ini kalau pemerintah daerah ya, pilkada sekarang. Yang baru lalu itu kita melaksanakan pilpres. Pilpres itu kalau secara teori umumnya adalah makro efisiensi, seperti masalah inflasi, masalah pertahanan keamanan, masalah pengangguran, dan lain-lain ya itu. Nah, sekarang kita kembali lagi masalah mikro efisiensi ini, dan ini banyak sekali ya, beberapa provinsi itu sekitar 34 dan berapa ratus kabupaten kota itu melaksanakan pilkada serentak 2024 ini. Nah, gimana Pak Chandra? Kira-kira pembukaannya bisa mulai dari mana saja Pak? Santai aja. Oke, jadi memang Jakarta ini menghadapi permasalahan yang cukup berat ya dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Pertama, Jakarta menghadapi masalah banjir, kemacetan, polusi udara, kemudian kekumuhan, dan juga yang paling berat ya, yang akan mengancam kehidupan kota Jakarta adalah semakin tenggelamnya Jakarta. Jadi diprediksi mungkin 20-30 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Nah, jadi untuk mengatasi semua masalah yang berat-berat itu diperlukan seorang pemimpin, seorang gubernur yang visinya jauh ke depan, ya. Bukan hanya sekarang tapi jauh ke depan. Karena apa yang dia kerjakan sekarang ini akan berpengaruh kepada kehidupan kota dan masyarakat Jakarta seterusnya ya. Jadi untuk itu seperti tadi sudah dibilang, isu-isu yang menyangkut masalah lokal, isu lokal, isu mikro itu merupakan hal yang penting, harus diperhatikan oleh siapapun yang akan menduduki gubernur Jakarta ya. Nah, jadi untuk itu kita akan menghargai kalau ada calon gubernur yang punya rencana jangka panjang, kemudian dia punya rencana untuk mengatasi isu lokal tadi seperti kemacetan, banjir, tenggelamnya Jakarta, masalah ekonomi, dan sebagainya. Yang mempunyai visi yang jelas ya, nah itu akan bisa memberikan harapan kepada rakyat, terutama rakyat Jakarta, bahwa kita akan bisa menghadapi masalah ini bisa diatasi secara real ya, bukan hanya secara teori tapi secara real, bisa dilaksanakan di lapangan dengan cost yang minimal ya, sehingga tidak membebani APBD Jakarta ya, karena banyak sekali keperluan untuk mensejahterakan rakyat Jakarta, bukan hanya menghadapi kemacetan, banjir dan sebagainya, tapi juga untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta, termasuk juga membangun infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu begitu. Iya, betul sekali ini Pak Chandra. Dan ini kayaknya
inline ya, konsisten dengan pendapat Ahok ya, yang dulu ya kita rame-rame itu saya ngelihat YouTube-nya Ahok ini mempunyai kurang lebih 7 atau berapa kiat ya untuk membangun Jakarta ini. Antara lain untuk mendirikan Superblok. Ya, Superblok itu ya bangunan pencakar langit, bukan pencakar langit ya, mungkin bangunan tinggi Superblok, sehingga orang-orang di Jakarta ini nggak perlu tinggal lagi kebanyakan seperti di Cibubur, Bogor, Ciawi, Banten, bolak-balik habis waktu sekitar 4 jam. Mereka itu bisa tinggal di situ dengan biaya yang murah. Kemudian Ahok juga menurutnya sudah tersedia itu konsepnya di DKI, tinggal melaksanakan cara menangani banjir di Jakarta, ya, cara menangani banjir, cara kebakaran, sampah, ruang-ruang terbuka, kemacetan lalu lintas. Saya nggak hafal ya prinsipnya, tapi saya selintas saja melihat di YouTube-nya itu. Ini baik sekali kalau menurut saya, ya. Dan mungkin ya calon-calon yang lain juga yang mau maju Jakarta sudah mempunyai konsepnya itu, dan sekarang menurut Pak Chandra tadi tinggal kapasitas orangnya, demand-nya itu untuk melaksanakan itu kira-kira mempunyai kapasitas enggak ya, managerial ability enggak untuk melaksanakan pembangunan Jakarta ini ya. Saya kira itu. Jadi kalau kita buat sederhana, itu kira-kira harapan dari penduduk Jakarta, siapapun yang terpilih nanti dapat membuat masyarakatnya lebih sejahtera, dapat membuat Jakarta lebih menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali dan menjadi impian, dan diharapkan juga untuk jangka panjang Jakarta ini bisa mengalahkan atau menyusul negara-negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat dari apa idealnya, mimpinya. Nah, kalau sekarang kita lihat dari ininya, masalah geopolitiknya. Geopolitiknya itu masalah kalau untuk maju ini di sistem politik kita kan harus ikut perahu, ya, harus dicalonkan oleh partai politik atau bisa calon independen ya. Nah, itu kita bicarakan selintas ya untuk kesempatan yang singkat itu. Dan yang berikutnya kita lihat pola pemilihannya itu, pola rakyatnya itu berbeda-beda kan. Rakyat di KI itu berbeda dengan Bali, berbeda dengan Sumatera Barat, berbeda dengan Manado, berbeda dengan Bogor ya. Mayoritasnya mediannya. Nah, ini kalau kita lihat dari dua angle ini, angle geopolitiknya itu ya, masalah pengusungannya partai politik harus diusung, dan kemudian melihat dari ininya rakyatnya, pemilihnya ini terserah mau yang mana dulu Pak Chandra, dilihat, disinggung. Oke, jadi memang untuk maju menjadi calon gubernur DKI dan daerah lain juga di Indonesia ini harus diusulkan oleh partai politik ya. Nah, kalau di Jakarta itu partai politik itu harus menduduki paling tidak 22 kursi. Harus memiliki ya, 22 kursi. Oh, oke. Kandidat. Partai politik atau gabungan partai politik ya, minimal harus punya 22 kursi. Tidak cukup 22 kursi, maka dia harus bergabung atau berkoalisi dengan partai sehingga minimal mencapai 22 kursi. Oke. Nah, kalau kita lihat perolehan suara atau perolehan kursi yang ada setelah pemilu kemarin ya, pemilu 2024 tadi ya. 2024 tadi, maka yang paling tinggi adalah PKS ya. PKS bisa maju sendiri. Tapi tidak. Perlu masih bergabung, tapi forum ya mencapai 22 kursi. Jadi dia tetap harus berkoalisi dengan walaupun sedikit ya, gampang ya dia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, apakah PKS ingin mengajukan calon sendiri atau dari luar, misalnya apakah dia akan mengajukan ketua umumnya seperti yang sudah dibilang oleh ketua umumnya sendiri, atau calon luar, misalnya Anies Baswedan yang telah didukung waktu
pencalonan Pilpres tadi ya. Iya, betul. Ya, waktu Pilpres tadi Bang Anies itu didukung oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Nah, itu kita lihat apakah nanti kalau memang PKS ingin mengusulkan Anies Baswedan, apakah juga akan mengulangi skenario waktu Pilpres tadi, jadi bersama-sama dengan Nasdem dan PKB ya. Iya. Ya, tapi jadi ini sangat cair karena mungkin Nasdem juga punya kandidat sendiri untuk dimajukan sebagai calon gubernur. Ya. Jadi kalau misalkan masing-masing punya kandidat untuk calonkan menjadi gubernur, mungkin tidak akan terjadi koalisi seperti yang sama Pilpres tadi ya. Nah, begitu juga dengan PDI ya. PDI dia umumnya banyak calon untuk dimajukan ke pemilihan gubernur Jakarta, misalkan Ahok ya. Dan juga mungkin Menteri Sosial. Ini Ibu Tri. Ya, Ibu siapa itu dari Surabaya itu ya? Ibu Tri. Ya. Iya, Ibu. Ya. Nah, kemudian juga beberapa orang yang lain ya, yang juga berpotensi ya. Oke. Nah, itu mungkin PDI juga walaupun dia punya suara yang kursi yang banyak di DPRD Jakarta, tapi juga tidak cukup untuk bisa mengajukan calon sendiri. Jadi dia tetap juga harus berkoalisi dengan partai lain. Iya. Misalkan dengan partai Golkar, partai lain ya. Jadi prinsipnya di DKI Jakarta tidak satu parpol pun yang bisa maju sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat kubu Prabowo ya, kan Gerindra itu kan dia sekarang jadi presiden ya. Partainya Gerindra juga memperoleh kursi yang cukup banyak ya. Kita tidak tahu sampai sekarang belum ada suara-suara dari Gerindra untuk mencalonkan sendiri gubernur dari partainya ya. Nah, mungkin kalau lihat dari koalisi yang ada di 02 sekarang ini di situ ada Golkar ya. Nah, Golkar itu punya calon yang cukup potensial yaitu Ridwan Kamil. Iya. Mantan Gubernur Jawa Barat. Iya. Nah, Gubernur Ridwan Kamil ini diisukan juga untuk maju ke pemilihan Gubernur Jawa Barat. Betul. Tapi juga bisa dimajukan ke Jakarta. Belum pasti ya. Nah, jadi ini kita melihat bahwa ada setidak-tidaknya sekarang ini ada 3 calon yang cukup potensial ya. Yang cukup berprestasi, sama-sama berprestasi untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, yaitu Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Nah, sekarang tinggal bagaimana koalisi daripada pendukung-pendukung mereka ini terbentuk, ya, karena sampai sekarang kan belum ada koalisi untuk masing-masing calon gubernur, ya, baik untuk pendukung Ahok maupun pendukung Ridwan Kamil. Wah, ini ramai sekali ini Pak Cindra. Kalau 2024 November nanti maju lagi 3 orang ya, Ahok, Ridwan Kamil, dan Anies, ini pengalaman 2018 itu bisa terulang kembali ya. Kalau dulu AHY, sekarang yang digantikan oleh Ridwan Kamil. ini seru ya. Sekarang kita lihat juga dari sisi ininya Pak Chandra ya, dari sisi pemilihnya, rakyatnya. Kita lihat sosiologis ya, masyarakat DKI ini sebagian besar ini masuk orang-orang yang boleh dikatakan pemilih cerdas ya, dalam porsi yang banyak. Tapi kalau menurut ini pengamatan saya, porsi pemilih tidak cerdas ya, atau pemilih norak itu masih besar ya. Kalau yang pemilih cerdas tadi ya, cara pola pemilihannya seperti itu, dia memperhatikan apakah sosok ini mampu membangun Jakarta untuk seperti tadi, untuk mengatasi banjir ya, untuk mendirikan super blok, untuk Jakarta lebih nyaman, untuk Jakarta lebih aman ya. Jakarta bisa maju seperti Hong Kong, itu hanya itu pemilih cerdas ya. Kita tidak tahu persis ini posisinya berapa persen, tapi menurut saya masih lebih kecil dari pemilih yang tadi ya, yang kira-kira
untuk melakukan pemilihannya perlu didatangi ke rumahnya, ya, perlu salaman, perlu ngopi sama-sama, makan singkong. Nah, ini memerlukan biaya yang besar. Nah, ini kalau kita secara umum ya kita ya seperti sekarang ya Pak Chandra yang tinggal di Jakarta juga menginginkan ya orang-orang itu banyak yang melakukan melaksanakan pemilihannya secara cerdas, objektif ya, objektif. Nah, ini kira-kira untuk mengatasi ini gimana Pak Chandra? Ini ada dua kubu, pemilih cerdas dan pemilih norak. Ini gimana? Ya, jadi memang di Jakarta itu taraf pendidikan dan taraf ekonomi masyarakatnya itu lebih tinggi umumnya ya. Iya, iya betul, sepakat saya. Daerah-daerah lain ya. Jadi lebih banyak pemilih cerdas ya di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain atau daerah. Saya kira begitu ya, sepakat ya. Nah, jadi kalau yang pemilih cerdas ini mereka biasanya lebih terbuka ya, mereka bisa lebih liberal ya. Mereka bisa menerima usulan-usulan atau pandangan-pandangan yang maju ya, yang akan membangun Jakarta. Misalkan ada usulan dari seorang calon gubernur ya, yang kira-kira usulan-usulan itu masuk di akal ya, dan bisa diimplementasikan dan sekarang selama ini tidak terpikirkan ya. Nah, mungkin ini bisa diterima oleh pemilih cerdas ini. Tapi kalau pemilih yang norak atau pemilih yang kurang cerdas itu mungkin mereka masih mengandalkan sentimen tertentu ya. Jadi mereka lebih melihat daripada pribadi seorang calon daripada program-program atau track record atau rekam jejak calon yang berkenaan ya. Nah, jadi kita di sini melihat ada dua kubu atau dua macam. Iya, dua arus pemilih ya. Ada yang cerdas. Yang cerdas ini ya karena mereka cerdas ya, jadi mereka tahu kira-kira siapa calon yang lebih potensial yang bisa memecahkan masalah Jakarta ya. Tapi kalau yang non cerdas tadi mereka masih bersifat sentimen ya, jadi hanya mengikuti perasaan saja ya, tapi belum tentu calon tersebut misalkan bisa memecahkan masalah kota Jakarta. Iya betul. Misalkan ya, andaikan Pak Chandra maju sebagai ini calon ya gubernur DKI Jakarta, untuk menang ini nggak bisa mengandalkan pemilih cerdas saja ya. Harus pemilih yang cerdas, nggak dirangkul. Nah, sekarang kan banyak relawan-relawan atau nanti. Kira-kira kalau Pak Chandra maju itu kira-kira gimana mengatasinya sehingga pemilih cerdas memilih Pak Chandra dan pemilih yang tidak cerdas juga memilih Pak Chandra juga. Oke, jadi untuk mempengaruhi ya pemilih cerdas dan non cerdas tadi itu bisa dilakukan dengan bermacam cara ya. Sekarang ini kan kampanye itu tidak harus dilakukan secara face to face atau berhadapan ya dengan pemilih. Bisa lewat. Kalau pemilih non cerdas harus Pak. Oh ya. Jadi sekarang ini kan kita sudah banyak menggunakan sosial media ya. Pemilih non cerdas. Mungkin bisa lewat sosmed. Jadi kalau misalkan kita punya program, punya rencana untuk memecahkan masalah Jakarta yang perlu disebarluaskan kepada calon pemilih, itu bisa lewat sosmed. Itu yang paling gampang ya. Ya, nah ini ke orang yang cerdas itu akan cepat menangkap apa yang diusulkan oleh calon tersebut ya, calon gubernur tersebut. Tapi orang non cerdas juga kalau misalkan ini disebarluaskan kepada mereka pun walaupun mungkin bisa menangkapnya kurang, tapi mereka akan lama-lama paham ya. Apalagi kalau dijelaskan dengan baik oleh calon gubernur tersebut ya. Nah itu melalui sosmed, tapi melalui jalur-jalur lain juga bisa, misalkan melalui face to face, jadi datang ke daerah-daerah tempat orang-orang yang calon potensial sebagai pemilih ya, untuk dijelaskan program apa yang mereka punya ya, kira-kira apa yang akan dihadapi oleh masyarakat tersebut, apa solusinya, misalkan di situ banyak daerah kumuh, misalkan bagaimana mengatasi daerah kumuh tersebut ya, apakah yang akan dilakukan oleh calon tersebut ya.
Nah, kalau langsung berhadapan dengan mereka, kemungkinan calon yang mempunyai program yang baik itu akan diterima, akan dimengerti oleh masyarakat. Ya. Jadi ada harapan besar mereka terpilih, ya, karena orang-orang yang ekonominya rendah, apa itu, kalau kita didatangi oleh calon gubernur misalkan yang maju, itu akan merasa senang sekali, perhatiannya besar sekali. Jadi makin banyak kunjungan ke daerah tersebut, ini akan menopang suara nanti di pemilihan. Kemudian juga mungkin lewat partai politik yang mendukungnya, ya. Jadi mesin politik daripada parpol-parpol yang mendukungnya itu juga harus digerakkan semaksimal mungkin. Ya, melalui ranting-ranting, anak cabang dan sebagainya. Sehingga mesin partai itu bisa betul bekerja secara maksimal. Oke. Ya, saya sepakat Pak Chandra. Itu harus kombinasi. Ya, harus memenangkan, harus dapat mempengaruhi pemilih cerdas, ya. Dan di lain pihak harus mempengaruhi juga pemilih tidak cerdas. Tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi langsung lewat pemilih cerdas. Dan diharapkan juga pemilih cerdas ini dapat membantu, ya, tim-tim dari calon itu untuk berkomunikasi dengan pemilih yang tidak cerdas. Ini berat sekali karena jumlahnya banyak, ya. Nah, kita mengharapkan, ya, siapapun yang akan menjadi gubernur di gubernur kepala daerah nanti memang orang-orang yang bisa memajukan daerahnya, membuat daerahnya tempat yang lebih nyaman untuk ditinggal, untuk berusaha dan lain-lain. Dan untuk DKI Jakarta, kita harapkan DKI Jakarta tidak jadi tenggelam, ya. Dan Jakarta bisa menyusul kota-kota besar lainnya seperti Kuala Lumpur, Hong Kong, ya, Taiwan, ya, dan lain-lainnya, ya. Kita harapkan. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang singkat kita ini dengan Profesor Chandra Imrullah yang juga teman saya dulu di SMA Negeri 3 Palembang. Sama-sama berangkat ke US dulu dalam satu kapal yang sama, kemudian pensiun dari Kementerian Keuangan. Tapi beliau ini hebat, dia mendapatkan gelar PhD, ya, dan pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.